Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nahdi memberikan keterangan terkait perkembangan kasus korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG di Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, Kamis 2 Juli 2026. Kejagung menetapkan Brigjen Polisi aktif sebagai tersangka kasus korupsi MBG dan keterlibatan TNI berpangkat kolonel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua yang suara mati, Pak Dirdak, Pak Suci, dan ada Pak Dirdik, Pak Sarif, dan rekan-rekan dari Densus dan yang lainnya. Pada kesempatan siang ini dan rekan-rekan yang hormati, kami sampaikan yang pertama terkait dengan vonis perkara Nadiem Makarim. Tim penuntut umum sudah menerima salinan putusan dari Pengadilan Tipikor, dan pada hari ini tim penuntut umum sudah menyatakan upaya hukum banding terhadap perkara tersebut, dan kami tetap mengapresiasi dan menghormati putusan pengadilan yang telah diterapkan. Namun kami mengajukan pada hari ini, tim penuntut mengajukan upaya hukum banding. Selanjutnya, pada kesempatan hari ini juga kami ingin menyampaikan bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata kelola MBG di BGN, di mana tim penyidik telah melakukan penyidikan dan pengembangan juga pendalaman dari beberapa saksi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas praduga tak bersalah. Bagaimana kelanjutannya pada siang ini, di samping kita ada Pak Dirdik yang akan menyampaikan. Silakan, waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih. Pak, izin aja Pak. Boleh gitu kan? Lagi Pak. Maju aja Pak. Tukeran tempat aja kali Pak. Lagi Pak. Maju lagi Pak. Tukeran tempat aja Pak. Oke, cukup ya? Belum. Tadi ketutup Pak. Munduran Pak. Munduran ya Pak. Cukup ya? Terima kasih pada rekan-rekan media semua. Jadi berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif ya, di sini yang menjabat selaku sekretaris deputi bidang penyediaan dan penyaluran BGN, dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor. Untuk itu, penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya, dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer untuk saudara TU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025, dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN. Jadi perannya adalah pada tahun 2025, saudara LM ini meminta
saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI. Ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui ya, dengan penjualan orderan itu. Dan pada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Pada yang bersangkutan disangkakan pasal 12 huruf A, huruf B, huruf E, Undang-Undang Tipikor untuk KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pak, untuk yang BU ini statusnya apa Pak? Sudah tersangka Pak? Atau seperti apa? Yang BU yang TNI aktif Pak? Belum. Makanya ini karena keterlibatan. Jadi gini, karena kami Ditsus ya, itu tidak bisa memproses atau mempersangkakan TNI aktif. Ya, itu dilakukan dengan cara koneksitas. Makanya kami serahkan ke Kabitmil. Ya, untuk selanjutnya akan diproses oleh Kabitmil. Ini kan ada Pak Andi, Pak Direktur Penindakan di Kabitmil. Tapi akan menjelaskan lebih lanjut. Pak, BU ini kepangkatannya apa ya Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana? Kolonel. Pak, LMI ini apakah benar Pak itu dari jabatan kepolisian juga Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu Pak? Iya, betul. Ya. Kami menjabat di BGN. Ya. Pak, kalau BU ini pengembangan dari Lodewik apa gimana? Ini pengembangan dari PPK sepeda motor untuk pengadaan sepeda motor. Kalau perannya sendiri Pak, udah ada... Sebagai PPK, pejabat membuat komitmen di situ adalah ikut mengatur seperti penggelembungan harga dan lain pemilihan pengarahan untuk pemilihan penyedia itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita melakukan penahanan pada saat itu. Pak KPI LMI itu Brigjen Pak ya? Itu saya cek. Ya. Pak, ditangani dealnya karena ada sangkut paut sama aktivitas militer Pak atau gimana Pak? Gimana? Kan kalau nggak salah di dealnya diatasin sama dealnya karena ada aktivitas militer, makanya harus diatasin sama bukan. Auditor. Jadi koneksitas itu bukan karena perbuatannya, tapi karena statusnya sebagai militer. Ya. Bukan karena perbuatannya di militer, bukan. Tapi statusnya sebagai militer itu dilakukan penyidikan secara koneksitas. Untuk di kami adalah di Pak Kabitmil. Dan tersangka LMI ini bukan purnawirawan Pak ya? Jabat masih polisi aktif Pak? Ya. Salah satu tersangka MPG mengajukan pra-peradilan di KJAKSA, mungkin ada tanggapannya. Jangan lupa subscribe ya.